Om Riko, gini, kondisi umumnya kita dan masyarakat di lingkungan sekitar itu kan kalau lagi bahagia, seneng, happy itu pengen terus mempertahankan rasanya itu. Sedangkan untuk perasaan yang nggak enak kayak cemas, sedih, ketakutan, marah, dan rasa-rasa tidak nyaman lainnya itu mereka tidak mau menerimanya. Nah, pertanyaannya, bisa minta tolong untuk Mas Riko jelasin kenapa hal ini sebaiknya tidak disimpan lama-lama, baik senang maupun susah. Dan apa akibatnya jika perasaan-perasaan tersebut itu kita pendam sampai puluhan tahun? Oke, jadi gini. Jadi mau itu buah apel, misal kita punya buah apel segar nih. Hmm, Kalau kita simpen, bosok nggak? ya, Bosok kan? ya, Mau sebaik apapun buah apelnya, mau yang busuk kita simpen, akhirnya tetap busuk. ya, Jadi sama kayak kebahagiaan. Kalau kita eman-eman kebahagiaannya, kita simpan, kita nggak mau mengalami total kebahagiaannya, ya lama-lama busuk. hmm, Sama. Jadi jangan menyimpan apapun, dialami total. Kalau kalian ombaknya lagi, cuacanya lagi sedih, ya dialami total. Mungkin cuma bentar, mungkin hmm, cuma 5 menit, 10 menit, it's okay. hmm. Kemudian muncul cuaca lain, cuaca bahagia, ya dialami total. Jadi jangan ketika cuacanya hujan, kalian bawa payung. Terus ketika cuacanya Panas. panas, kalian nyemprot hujan. Oh, Oke, jadi ketika cuaca yang panas ya udah dinikmati panasnya. Ketika hujan ya jangan bawa payung kan gitu kan. oh, Umpamanya ini heeh. personifikasinya, Iya, simbolnya. iya, Jangan iya, nanti iya. kalian Multitafsir. hujan-hujan, ini tafsir. Oke. Jadi simbolisasi. Jadi ketika cuaca hati kalian mungkin lagi hujan, lagi sedih ya udah dialami total. Nanti hilang sendiri ya sama kayak matahari, ada waktunya terbenam, ada waktunya Waktunya terbit. terbit. Ya, Jadi ya ya. dibiarkan saja apa adanya. Jadi yang paling penting itu hasilnya adalah keberanian. Jadi halangan utama manusia itu mampu memeluk emosinya apa adanya itu kan ketakutan. Jadi gimana caranya dia menjadi berani. Jadi itu yang penting. Hmm, Nah, praktek untuk menjadi berani terhadap emosi negatif ya kita harus menghilangkan konsep positif negatif. Ya kan? Kalau masih ada positif negatif ya pasti muncul ketakutan. Nah, untuk memecahkan konsepsi positif negatif dan menciptakan keberanian bisa praktek reversal reversal breathing breathing. ada Ya. di webinar Letting In atau Oke. di workshop bisa diikuti. Kemudian ini Om, itu tadi kan buat teman-teman yang masih terjebak pada ini ya, konsepsi positif negatif, senang susah. Hmm, Tapi ada beberapa teman juga kalau saya ngelihat itu dia datar-datar aja perasaannya. plain. Plain. Hmm. Itu kayak gimana? Nah, dan nuansa yang datar itu kebanyakan hanya dialami oleh kaum pria. Wanita nggak ada yang perasaannya datar, nggak ada, ya kan? Dia kalau nangis nangis, kalau marah ya dia marah. Entah dia menekan atau mengekspresikan, tapi ada Oh, naturnya. Tapi iya kalau ya. cowok itu dia bisa datar. Karena dari kecil itu diajarkan untuk tegar. Cowok itu ada ajaran dogma kalau dia itu tidak boleh menghadapi emosinya, ya kan? Dia nggak boleh nangis, Sok kuat gitu. harus sok kuat. Tapi itu adalah kondisi yang lebih berbahaya daripada kondisi yang dialami oleh wanita. Wanita. Contohnya gini lah, ada cewek cowok nih makan, Ya. sampai video yang kelihatan sedih siapa? Yang kelihatan kasihan waktu makan siapa? Ceweknya atau cowoknya? Cowok. Cowok kan? Iya. Cobalah sampean lihat lah. Teman-teman sampean yang cowok lah. Kalau makan itu pasti kasihan. Oh. Kalau cewek dia estetik makannya. Bener gak? Iya betul. Cobalah sampean Iya, iya, sampean iya. nonton video orang makan lah, cowok lah. Itu Iya. langsung pantas kalau dikasih apa musik sedih. Iya. Kayak musik-musik mungkin Peter Pan atau Dewa 19 yang sedih, Risalati itu cocok. Tapi kalau cewek nggak cocok. Tapi kalau cowok itu kayak kasihan gitu loh, lihat dia makan kok kayak banyak pikiran, kayak dia memakai banyak topeng. Tapi kalau cewek beda. Kok bisa seperti itu, Om, ya?
Ya karena dia hidupnya kasihan. Cuma aslinya penderitaan cowok itu lebih Wah, tinggi karena dia banyak beban, terus selain beban dari keluarga juga beban dari masyarakat, kan harus gini, hmm. harus gini, harus Harus gini. harus survive, harus Harus survive, harus menghidupi, nah harus oh, gini, nah itu kan dogma kan. Nah iya itu iya iya. terbebani di situ. Mikir tagihan, mikir listrik, air, nah otomatis dia memasang topeng-topeng plan. Duh, kasihan sekali ya jadi Kasihan cowok sekali. ya. Jadi selain dia itu sudah aslinya dia itu stres, tapi dia nggak boleh menunjukkan kesetresan dia Kesetresannya, iya yang iya. aslinya ke masyarakat. Soalnya Hmm. nanti dia cewek, kamu cengeng banget. Nah itu kayak gitu. Tapi kalau cewek it's okay, iya Iya, kan? Kalau betul. cewek lemah kan it's Heeh, okay. heeh. Tapi kalau cowok menunjukkan kesetresannya itu pasti DJC Tabu lah, banget gitu ya. DJC. Mhm. Nah ketika dia makan kelihatan lah Mhm. wajah aslinya, Mhm. ya kan? Iya Coba betul. lah, cuma lihat lah. Iya betul betul betul. Heeh, Kelihatan heeh. kasihan banget gitu lah Heeh, kalau heeh. makan, kayak orang nggak pernah makan gitu, kayak mikirnya kayak wah sangat-sangat banyak pikiran gitu loh. Heeh. Nah itu perlu disadari. Atau yang gampangnya gini lah, dalam hubungan seks itu yang paling banyak terbebani siapa? Cowok. Cowok lah. Heeh. Cowok ada Dia kewajiban harus ini ya. ngenakin istrinya, Betul betul. bikin orgasme, tapi cewek nggak pernah dituntut untuk ngenakin suaminya, nggak ada, nggak Oh, pernah kan? iya 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 iya. Kecuali ceweknya memang feminis, Iya. iya kan? Iya. Tapi cowok itu dari dogma baula memang ya kamu harus bisa ngenakin istrimu di ranjang gitu kan, ya kan? Nah itu kan beban. Ketika Hmm. kalian para pria ini diranjang, kalian punya beban untuk ngenakin istri, bisa dipastikan kalian pasti ejakulasi dini, Iya iya. pasti. Anu ya. Karena menjadi sebuah kewajiban, Jadi stres lah. Jadi jadi cowok. jadi cowok itu akhirnya stres kalau kalian hidup di masyarakat yang penuh dogma. Benar benar. Lucu kata-kata itu. Udah di kantor tekanan, di rumah tekanan, malam mau enak-enak muncul gimana? Pasti ada tekanan. Jadi gini, jadi kan orang kan di kantor itu kan udah dapat tekanan kan, Iya iya iya. udah stres kan. Heeh. Dia pulang ke rumah dengan harapan dengan seks dia bisa membuang stresnya. Iya iya. Tapi ketika seks dia juga stres. Aduh. Oke, Iya iya. jadi setelah dia seks ejakulasi dia barulah stresnya bisa hilang, baru dia bisa tidur. Makanya Oke. di manusia modern ejakulasi itu adalah solusi untuk stres. Karena Iya itu iya bisa iya. membuang ketegangan di seluruh badannya. Tapi kalau kalian ingin kehidupan yang full energy, overflowing, ya kebiasaan itu harus dihilangkan. Karena kalian berarti membiasakan diri kalian berada dalam state yang energy low. Kalian kan terbiasa buang kan. Oke iya. Nah, itu. Nah ini ya buat teman-teman cowok ya. Jadi kalau nggak mau kasihan hidup kalian, ya liatin aja video-videonya Mas Riko. Nah buat yang mau belajar lebih dalam lagi itu bisa cek hubungi kontak saya yang ada di deskripsi video ini. Kayak yang disampaikan Mas Riko barusan, ada reversal breathing, kemudian periperal, dan teknik-teknik lainnya itu nanti ada di materi workshop maupun di kelas online. Andaikan sekarang teman-teman ini masih belum ada dana atau kondisi lagi kekurangan, ya yang sudah disampaikan Mas Riko tadi, disadari aja semua perasaan karena itu yang poin dasarnya. Teman-teman kalau sudah bisa menyadari semua perasaan dan emosinya, nanti dari min kata Mas Riko jadi plus ya. Oke, terima kasih Mas Riko. Sama-sama.